Anak laki-laki itu meminta ibunya untuk memasukkan tangannya ke tali pengait dan menggerakkannya maju mundur. Tetapi hal ini justru memperlambat pekerjaan ibunya. Lengan ibunya sakit karena sudah bertahun-tahun menenun. Jadi 10 tahun kemudian, anak laki-laki itu terus mencari cara untuk membuat pekerjaan ibunya menjadi lebih ringan. Suatu hari, rantai sepeda tiba-tiba lepas. Pria itu memasang kembali rantai yang berkarat itu. Saat melihat roda yang sedang berputar, ia langsung mendapat ide cemerlang. Setelah bekerja selama beberapa hari, ia berhasil membuat mesin tenun pertamanya. Mesin itu dibuat dari 2 roda dan beberapa papan kayu. Semua tetangga menertawakannya, bahkan orang tuanya. Orang tuanya malah menyuruhnya melakukan hal yang lebih pantas, misalnya menikah supaya istrinya bisa membantu ibunya menenun. Ia akhirnya menikah. Kehidupan yang menyenangkan membuatnya sempat lupa pada ide mesin tenunnya. Namun baru 6 bulan, lengan istrinya juga mulai merasakan sakit. Pria itu merasa kasihan pada istrinya. Ia pun memutuskan untuk kembali membuat mesin tenun itu, dan kali ini istrinya mendukungnya. Ia mulai mengerjakan mesin itu lagi, secara sembunyi-sembunyi. Setelah berbulan-bulan, ia menyelesaikan mesin tenun versi pertamanya yang masih kasar. Saat ia menyambungkannya ke listrik, mesin itu mulai berjalan. Tapi tiba-tiba dinamo mesinnya meledak. Dinamo mesin itu dibeli menggunakan uang pinjaman dari rentenir. Ia berharap mesin itu bisa cepat melunasi utangnya, tapi sekarang rentenir itu malah menuntutnya menjual rumah. Ayahnya menyebutnya pecundang, bahkan ibunya yang selalu baik juga kecewa padanya. Malam itu, pria tersebut pergi sendirian ke sebuah sungai. Karena sakit hati dan putus asa, ia merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup. Ia baru pulang keesokan paginya, tapi istrinya tidak marah. Sebaliknya, istrinya memberikan perhiasan yang ia miliki untuk membantu melunasi hutang suaminya. Keesokan harinya, mereka pindah ke kota dengan rencana mencari uang sambil terus mengembangkan mesin tenun. Sayangnya karena dia terlalu jujur, dia sering ditipu orang yang membuat pekerjaannya terasa sulit. Puncaknya, pada suatu hari ia mengalami kecelakaan. Saat di rumah sakit, ia memperhatikan pria di sebelahnya yang sedang belajar untuk ujian kelistrikan. Pria itu meminjamkan bukunya. Dalam sekejap, ia berhasil menyelesaikan soal yang sangat sulit. Pria itu lalu mengenalkannya kepada seorang kontraktor. Berkat itu, ia akhirnya mendapat pekerjaan tetap. Setahun kemudian, ia mengajak istri dan putranya pulang untuk menemui orang tuanya. Ia juga berniat mengambil kembali mesin tenunnya, namun orang tuanya melarang karena mereka menganggap mesin itu pembawa sial. Bahkan ayahnya membakar mesin itu. Hanya istrinya lah yang menyemangatinya agar tidak menyerah. Oleh karena itu, pria tersebut bekerja pada siang hari dan mempelajari tentang mesin tenun pada malam hari selama 1 tahun penuh. Ia lalu membangun mesin tenun yang kedua. Sayangnya, istrinya menemukan kesalahan. Benang seharusnya membentuk angka 8 saat ditenun, bukan lingkaran. Kesalahan ini membuat pria itu sangat putus asa. Ia akhirnya membongkar mesin itu dan menjual semua bagiannya ke tukang rongsokan. Keesokan harinya, ia sadar bahwa ia hanya butuh sebuah lubang bundar kecil untuk membuat benang berputar membentuk angka 8. Ia pun segera lari ke tempat barang rongsokan dan membeli kembali semua peralatan itu. Setelah melakukan perbaikan, mesin tenun itu akhirnya siap. Dengan tidak sabar, ia membawa mesin itu kembali ke kampung halamannya. Ia memasangnya dan mengujinya. Bahkan para tetangga yang dulu mengejeknya datang untuk melihat. Dengan yakin, ia menekan tombolnya, tapi tidak ada yang terjadi. Untungnya, itu hanya masalah kabel yang sudah tua, yang segera ia perbaiki. Saat mesin tenun itu berjalan dengan lancar, saat itulah berakhirnya era tenun manual di India.